Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 3 Januari 2024 ya. Seperti biasa guys, kita akan selalu update untuk informasi tentang Bitcoin dan teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk global crypto market cap dari data coin market cap ya, menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis di 0,57% guys. Begitu juga dengan Fear and Greed Index. Ada penurunan ya di 74 guys, masih di area greed. Dan tentu saja semua ini efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin ini mengalami penurunan ya di 1,3%, tapi kalau kalian lihat dari grafiknya itu sebenarnya naiknya cukup lumayan guys. Jadi memang kemarin kalau kita lihat di akhir-akhir sebelum pergantian candle memang naiknya cukup tinggi, sehingga wajar ya kalau dalam waktu 24 jam di sini terbacanya minus guys. Padahal enggak ya kalau kalian lihat di grafiknya. Seperti yang terlihat di sini guys, untuk pergerakan harga Bitcoin untuk close candle kemarin memang naiknya cukup tinggi, bahkan hampir saja menyentuh di harga 46.000 guys. Dan untuk close candle hari kemarin ini juga termasuk bagus ya, dan mengindikasikan bahwa tekanan beli ini masih cukup besar guys. Dan bisa saja guys, seperti yang sudah kita skenariokan kemarin ya, untuk target di 47.000 dan 48.000 ini menjadi target utama karena akan bertemu di titik resisten ya, tepatnya di sini guys. Ini cukup kuat untuk resistennya, dan bisa saja ini akan terjadi menyusul antusiasme market yang cukup besar ya dari persetujuan ETF Bitcoin ini guys. Dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin, kalian harus berhati-hati menjelang perilisan untuk newsnya, karena sentimen buy on rumor, sell on the news ini akan sangat besar banget guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Kemungkinan nanti di hari Jumat untuk perilisan ETF Bitcoin Spot dari SEC ya, untuk beberapa aset manager besar ya. Dan untuk info kita hari ini ya, atau mungkin beberapa hari menjelang persetujuan, kita akan lebih fokus ke ETF Bitcoin guys, agar teman-teman semua mendapatkan update terbaru ya dari kemajuan untuk ETF spot Bitcoin ini guys. Karena efeknya sangat besar banget ya, sehingga nanti kalian bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi kira-kira apa yang terjadi dengan market kedepannya guys. Oke, ini cukup menarik dan kita langsung aja ya menuju ke informasinya. Kita lansir yang pertama dari harianbitcoin.com. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin melonjak ya, melewati $45.000 karena pasar mengamati persetujuan untuk ETF dan mempersiapkan panggung untuk halving Bitcoin di bulan April nanti guys. Jadi dipicu oleh antisipasi potensi persetujuan untuk dana yang diperdagangkan ya di bursa ETF Bitcoin minggu ini guys. Sektor kripto telah mengalami pertumbuhan sebesar 4,65% ya dalam 24 jam terakhir. Bitcoin telah naik 6,4% ya, sementara Ethereum melonjak 4% lebih tinggi pada hari Selasa pukul 8 pagi ya waktu timur atau AT. Dan valuasi pasar Bitcoin ini mendominasi pasar sebesar 50,8% ya, sementara kapitalisasi pasar Ethereum mencapai 16,5% dari ekonomi kripto senilai 1,74 triliun dolar guys. Kenaikan Bitcoin di atas kisaran $45.000 ini menyebabkan gelombang pasang hampir 84 juta dolar ya dalam likuidasi yang singkat ya, menurut statistik dari coinglass.com. Dan juga untuk posisi jual atau short untuk Ethereum mengalami kerugian sebesar 25,96 juta dolar, dan posisi short untuk Solana mengalami kerugian sebesar 10 juta dolar. Dan lonjakan hari Selasa lebih jauh melihat keuntungan 2 digit dari SEI, Astar, Ordi yang mencatat keuntungan antara 15% hingga 22% guys selama sehari terakhir. Dan ketiganya ini juga naik antara 24% hingga 55% terhadap dolar Amerika Serikat selama 7 hari terakhir guys. Jadi dari kenaikan Bitcoin kemarin telah mengerek ya beberapa altcoin yang lain juga ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin bisa dibilang turun, tapi tidak terlalu signifikan guys. Dan masih berhubungan dengan ETF Bitcoin Spot ini ya, kita lansir dari CryptoSlate, diinformasikan bahwa ETF spot Bitcoin ini bisa mendapatkan persetujuan di akhir minggu ini guys. Ini kata reporter dari Fox ya. Jadi reporter Fox Business yang menyarankan pada 1 Januari bahwa berbagai ETF Bitcoin spot yang tertunda ini dapat disetujui pada akhir minggu ini guys. Jurnalis dan produser Eleanor Terrett mengatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya sebelum persetujuan ETF spot Bitcoin ini guys. Dan Terrett ini juga mengatakan bahwa berdasarkan persetujuan untuk SEC sebelumnya terhadap ETF berjangka Ethereum, regulator kemungkinan akan melakukan tinjauan terakhirnya, kemudian memberikan tenggat waktu kepada penerbit untuk pengajuan
strip 1 akhir, dan ini akan berlaku efektif 24 hingga 48 jam kemudian guys. Koresponden Fox Charles Gasparino juga menambahkan bahwa setidaknya satu pemohon yaitu BlackRock belum memberikan pemberitahuan apapun ya. Jadi setiap pernyataan reporter Fox ini bertentangan dengan laporan 29 Desember di tempat lain guys. Pada saat itu Reuters memperkirakan berdasarkan sumber anonimnya bahwa SEC mungkin akan memberitahu para pemohon persetujuan pada hari Selasa guys, 2 Januari atau Rabu di 3 Januari. Tarrant mengatakan dalam pernyataan terbarunya bahwa persetujuan pada salah satu tanggal tersebut tampaknya akan segera terjadi guys. SEC harus memutuskan ETF pertama ini ya sebelum 10 Januari guys, di mana SEC harus mengambil keputusan atas pemohonan dari ARK Invest dan 21 Shares paling lambat 10 Januari, meskipun SEC tidak diharuskan ya untuk menyetujui aplikasi tersebut guys. Dan sebagian besar ahli percaya bahwa SEC akan menyetujui dana tersebut karena bersama dengan beberapa aplikasi serupa lainnya. Jadi ini cukup menarik guys. Untuk seminggu ke depan ini tampaknya SEC akan sangat sibuk banget ya, karena banyak mata yang akan melihat dan juga memantau perkembangan dari ETF spot Bitcoin ini. Dan kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com, di mana SEC ini masih memproses dokumen ETF spot Bitcoin guys. Jadi antisipasi akan keputusan yang akan segera diambil ya oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC, yang pada akhirnya dapat membuka pasar ETF Bitcoin spot Amerika Serikat, mendorong harga Bitcoin di atas $45.000 pada hari Selasa. Analis Bloomberg yaitu James Shepard berbagi di platform media sosialnya ya mengenai rincian ETF Bitcoin Spot yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh SEC, dan berikut adalah tampilan gerbang awal untuk Kentucky Derby pada pagi ini guys. Dan kami fokus pada 11 pengajuan ETF Bitcoin Spot ini, mengharapkan sebagian besar akan terisi selama mungkin minggu ke depan ini ya. Dan dia menambahkan bahwa dia mengharapkan SEC untuk menyetujui beberapa aplikasi antara 8 sampai 10 Januari nanti guys. Seperti yang terlihat ya dari daftar di sini guys, sudah tertulis siapa-siapa aja aset manager yang sedang menunggu ya untuk keputusan SEC nanti. Ini cukup menarik. Namun seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa wartawan di Fox Business meragukan bahwa SEC akan menyetujui ETF Bitcoin Spot pada awal minggu ini guys, di mana Charles Gasparino berbagi pada hari Selasa yang kemarin, seperti yang kita informasikan di awal tadi guys. Jadi meskipun hype untuk persetujuan dari ETF Spot Bitcoin ini cukup luas ya, tapi tidak menutup kemungkinan guys bahwa SEC ini bisa saja untuk mendelay ataupun menolak keputusan SEC ini guys. Seperti yang dilansir ya dari harian Coin Paprika, di mana SEC mungkin bisa menunda keputusan ETF karena beban kerja mereka yang menumpuk. Jadi ETF Bitcoin menunggu persetujuan untuk SEC di tengah banyaknya dokumen ya. Dan pasar berharap karena Bitcoin ini naik 7,12% menjadi $45.750 ya menjelang tanggal keputusan yang penting ini. Dan seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu yang paling dinanti-nantikan ya untuk persetujuan ETF Bitcoin Spot ini, SEC menghadapi tenggat waktu yang ketat dengan setumpuk dokumen yang masih harus diselesaikan. Seorang pakar kripto, Scott Melker, berspekulasi ya bahwa ETF dapat disetujui pada tanggal 2 Januari. Namun, Tarrant membandingkan ya situasi ini dengan persetujuan Ethereum Futures Oktober lalu ya, sambil mengakui jadwal yang lebih ketat untuk SEC. Jika SEC berhasil menyetujui untuk proposal dari perusahaan-perusahaan seperti BlackRock dan Fidelity pada tanggal 5 Januari nanti, maka hal ini akan sedikit lebih cepat ya dari prediksi populer, di mana analis Bloomberg memperkirakan persetujuan akan diperkirakan sekitar tanggal 8 sampai 10 Januari ya, sejalan dengan ekspektasi sebelumnya guys. Jadi memang untuk beberapa hari ke depan ini, khususnya untuk minggu ini ya, akan sangat menarik guys mengikuti perkembangan terbaru dari SEC ya untuk keputusan ETF spot Bitcoin ini guys. Dan market juga tampaknya sangat optimis guys, dan saya tidak membayangkan ya seandainya SEC ini ternyata justru malah menolak untuk pengajuan ETF ini guys. Ini akan menjadi suatu plot twist yang cukup menarik ya, karena semua orang berharap untuk ETF spot Bitcoin ini disetujui, tapi ternyata justru malah di delay atau mungkin bahkan ditolak. Ini akan menjadi suatu berita yang cukup besar banget ya untuk satu minggu ini guys, dan kita akan selalu update untuk informasinya. Kemudian kalau kita lansir ya dari harian bitcoin.com lagi, di mana Grayscale memperbarui aplikasi spot Bitcoin ETF tetapi meninggalkan beberapa informasi yang penting katanya. Jadi Grayscale mengajukan amandemen ketiganya ya untuk pengajuan ETF spot Bitcoinnya, di mana sebagian besar manajer aset yang ingin meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot memperbarui aplikasi mereka dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC pada hari Jumat. Mereka yang merupakan tenggat waktu yang diberikan oleh regulator untuk pengajuan yang telah diubah guys. Dan Grayscale ini mengajukan amandemen ketiga pada pengajuan S-3 untuk mengubah Trust Bitcoin atau GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot pada hari Jumat. Mengomentari pengajuan dari Grayscale yang telah diubah ini ya, analis ETF Bloomberg Eric Balkunas berbagi di platform media sosial X pada hari Selasa kemarin ya, di mana amandemen Grayscale baru saja turun
bahasa yang jelas tentang uang tunai saja, tetapi masih belum ada nama EPI atau peserta resminya, hanya kosong di mana nama seharusnya guys, dan tidak yakin mengapa, karena SEC ingin melihatnya dan mereka cukup yakin untuk memilikinya. Analis lebih lanjut menunjukkan ya bahwa tidak ada biaya dalam pengajuan grayscale yang telah diubah yang dapat dia lihat guys, dan perjanjian peserta resmi perusahaan dapat ditemukan di bukti 4.5 dari pengajuan tersebut. Seperti yang terlihat ya dari screenshot di sini guys, kalian bisa cek lebih jelasnya ya untuk lebih detailnya. Selain itu guys, dilaporkan dari harianwatcher.guru di mana James Cramer mengatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh Bitcoin katanya, dan Bitcoin akan tetap ada. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi berbicara di CNBC, tokoh televisi dan analis ekonomi Jim Cramer menyatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh Bitcoin karena Bitcoin akan tetap ada guys. Dan selain itu, Cramer juga menyebut aset digital ini sebagai kenyataan ya atau real yang harus diterima oleh banyak orang. Selain itu, ia juga menyebut token ini sebagai keajaiban teknologi guys, karena ketekunannya yang konstan katanya. Jadi pernyataannya tersebut itu muncul karena Bitcoin baru-baru ini menguat di atas angka $45.000 ya untuk pertama kalinya sejak 2022. Dan selanjutnya banyak yang mengharapkan persetujuan untuk ETF spot Bitcoin yang akan datang untuk mendorong harga lebih tinggi lagi guys. Dan approval atau persetujuan ini kemungkinan besar akan datang pada awal minggu depan guys. Tapi sebaliknya ya, Cramer juga mengatakan bahwa kesuksesan Bitcoin ini tidak berarti bahwa semua mata uang kripto ini akan bertahan selamanya, sambil mencatat Bitcoin sebagai pengecualian ya. Namun, pemikiran yang berlaku adalah bahwa daya dorongnya ke $45.000 bukanlah akhir dari rally, dan memang minggu depan mungkin ada keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk token ini guys. Artinya bisa saja Bitcoin ini mencapai ATH baru guys. Ini keren banget ya. Jadi memang si James Cramer ini apa yang diucapkannya ya ataupun pendapatnya ini menjadi salah satu tolok ukur juga ya. Dan kita lihat aja guys, apakah yang dikatakan oleh James Cramer ini bisa menjadi kenyataan. Ini cukup menarik untuk diikuti ya. Dan yang menarik juga di sini ya, ada Michael Saylor seperti yang dilansir dari harian CoinDesk, di mana dia itu memulai rencana untuk menjual opsi untuk saham MicroStrategy senilai $216 juta guys. Saylor mengatakan sebelumnya bahwa ia akan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kewajiban pribadinya dan membeli lebih banyak Bitcoin ke akun pribadinya guys. Wah, ini orang gila ya. Jadi ketua eksekutif MicroStrategy yaitu Michael Saylor mulai menjual option untuk saham perusahaan senilai $216 juta ya pada hari Selasa menurut pengajuan peraturan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Saylor mengajukan penjualan di 310.000 opsi saham yang diberikan pada tahun 2014 yang akan berakhir pada bulan April guys. Saylor mengatakan selama panggilan pendapatan kuartal ketiga untuk MicroStrategy ya, bahwa ia berencana untuk menjual 5.000 saham per hari di perdagangan selama 4 bulan ke depan dengan syarat harga minimum guys. Dan hal ini pertama kali diungkapkan dalam pengajuan 10 strip Q untuk kuartal tersebut yang mengatakan bahwa ia dapat menjual hingga 400.000 saham dari opsi yang dimilikinya hingga 26 April. MicroStrategy ini adalah seorang pemegang Bitcoin perusahaan terbesar ya, dengan sekarang di posisi 189.000 Bitcoin yang dipegangnya guys. Setelah pembelian terakhir pada bulan Desember kemarin senilai sekitar $8,5 miliar pada harga saat ini. Dan saham dari MicroStrategy naik 8,5% pada hari Selasa, menentang kemerosotan saham-saham yang berfokus pada mata uang kripto di seluruh pasar guys. Jadi ini cukup menarik guys, meskipun Bitcoin ini sudah naik cukup tinggi ya, tapi optimisme dari si Michael Saylor ini masih cukup besar ya, sehingga dia berencana untuk memborong Bitcoin lagi guys. Dan sebenarnya ya, ada baik dan ada juga buruknya guys. Dimana kalau baiknya tentu saja ini akan bisa men-trigger harga Bitcoin itu untuk naik, karena dengan pembelian yang dilakukan oleh MicroStrategy ataupun Michael Saylor ini akan membuat persediaan dari Bitcoin ini semakin berkurang di pasar ya, dan juga menimbulkan FOMO dari orang-orang ya untuk membeli juga. Tetapi guys, di lain sisi, seandainya kalau MicroStrategy ini menjual Bitcoinnya guys, atau take profit lah intinya kayak gitu, ini juga akan menjadi sesuatu yang cukup mengerikan juga ya, seandainya nih ya kalau MicroStrategy menjual keseluruhan Bitcoin yang dia punya, dan bisa saja ini akan menggoyang mata uang kripto guys, khususnya untuk Bitcoin itu sendiri guys. Ini cukup menarik guys, dan saya rasa cukup untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini nanti kita akan share di Twitter, dan juga untuk informasi tentang Hidden Gems nanti kita juga akan share di Telegram ya. Jadi kalian kunjungi aja akun-akun media sosial kami. Oke, kami masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.